Anehnya, para warga lainnya sama sekali tidak bereaksi atas penganiayaan tersebut. Ketua desa hanya melihat Hunop dan menyuruhnya bangkit, lalu berkata pada Momyong, "Aku minta maaf atas Hunop. Ya, melihatmu dari dekat sekarang aku yakin kau memang cucunya Jongja." Ketua desa lalu memberitahu bahwa rumah itu tetap bersih karena warga bergiliran membersihkannya demi menghormati arwah neneknya. Saat rombongan itu pergi, Hunop berbisik, "Ketua, apa kita biarkan saja bajingan itu tinggal di sini?" Ketua desa menunjuk ke atas atap rumah Momyong. "Lihatlah ke atas atap. Tidakkah kau lihat sosoknya sedang menari dengan gembira? Di atas atap rumah Momyong, tampak bayangan hitam gaib seorang wanita yang sedang menari riang." Setelah warga sipil pergi, Jion tiba-tiba muncul lagi membawa bantal dan selimut untuk Momyong. Namun, saat Momyong masuk ke kamar dan merobek bantal tersebut, dia menemukan selembar kertas kuning dengan tulisan merah misterius, sebuah jimat talisman. Lalu, keesokan harinya, Momyong berolahraga sambil memandangi jimat itu. Tiba-tiba, dia teringat percakapannya dengan Jion yang mengeklaim jimat itu untuk melindunginya dari hantu. Momyong yang seorang psikopat dingin tentu saja tidak percaya dan merobek jimat itu di depan Jion. Sementara itu, di sudut desa, Hunop terlihat mencuri ayam milik Pak Seong-sik. Hunop mengancam Pak Seong-sik dengan nama ketua desa dan ibu, sebutan roh atau dewi sembahan mereka. Saat ketua desa datang, bukannya membela Hunop, ketua desa justru menyuruh Hunop untuk bertanggung jawab. Seketika itu juga, Hunop meninju mukanya sendiri berkali-kali seperti orang gila sambil berteriak, "Ampuni aku akan menghukum diriku sendiri, jadi tolong jangan marah padaku." Momyong yang melihat kejadian itu dari jauh hanya membatin, "Wah, hiburan di desa ini seru juga ternyata." Malam harinya, Pak Seong-sik yang dendam karena ayamnya dicuri, mengasah pisau dapur. Dia berniat membunuh Hunop, namun usahanya gagal karena Hunop berhasil menghajarnya. Keesokan paginya, Pak Seong-sik yang mabuk berat dan kehilangan akal sehat malah menyerang Jion dengan pisau. Jion berlari ketakutan ke rumah Momyong sambil berteriak minta tolong. Tiba-tiba, Momyong keluar rumah tanpa busana. Ia baru selesai mandi. "Ada apa sih pagi-pagi begini?" tanya Momyong dengan santai. Pak Seong-sik yang matanya sudah berubah putih melompat menyerang Momyong. Momyong hanya dengan sabetan handuk dan tendangan samping telak ke kepala Pak Seong-sik. Anehnya, meski sudah ditendang keras, Pak tua itu terus bangkit seperti zombie. Momyong akhirnya terpaksa mencekiknya dengan handuk hingga pingsan. Jion yang ketakutan tiba-tiba mengalami kesurupan singkat. Darahnya menetes ke tanah dan dia mulai menggali tanah di pekarangan Momyong. Momyong menggunakan tangan kosong. Dia menemukan sebuah kendi tersembunyi yang berisi beras mentah dan sebuah kepala ayam. Lalu Jion berkata, "Ternyata seseorang telah menanamkan kutukan untukmu," teriak Jion. Sampai di situ dulu part 1 dari cerita misteri di desa Gwichonri. Saya Zen dari jajaran direksi channel Zen Sense pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton sampai di sini. Anda tertarik dengan cerita dari Bang Zen? Dukung dong, subscribe, like, komen.